malam semuanya. Pada malam hari ini kembali saya akan men-sharingkan kepada Anda beberapa saham Indonesia yang berpotensi untuk profit besok tanggal 8 Desember 2021 ya. Namun sebelum saya membahas lebih dalam saham-saham apa saja itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya pada channel YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam saham-sahamnya, kita akan membahas dulu bagaimana IHSG-nya hari ini dan beberapa hari yang lalu. Ya, saya sudah sebutkan di video sebelumnya bahwa saat ini IHSG sedang berada di area support weekly. Kemarin saya sebut bahwa IHSG sedang tertahan di moving average 50 ya. Dan pagi tadi gap up dan langsung naik. Dengan model price action yang seperti ini, didukung juga dengan indeks-indeks regional dan global yang mulai reversal, mulai berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend, maka saya cukup optimis besok IHSG akan ada potensi untuk melanjutkan penguatannya mencapai level kira-kira di 6.700-an untuk menguji resisten tersebut ya. Kalau kita lihat hari ini HSI dan China itu cukup terpantul lumayan ya hari ini nih, lumayan banget. So setelah mantul dari area ini support monthly, bagian bawahnya ini masih ada supportnya juga dan dia terpantul cukup signifikan dalam 2 hari ini, terbentuk bullish engulfing dengan volume yang cukup lumayan dan hari ini juga terpantau masih sedikit naik ya. Jadi ada kemungkinan besok masih akan ada lanjut penguatan karena malam ini Amerika cukup menguat. Tapi kita lihat dulu China-nya. China 50 ini juga hari ini cukup menguat signifikan ya. 2 hari ini cukup lumayan naik. China 50 ya, jadi hari ini cukup naik ya. Jadi sudah breakout dari 2 MA ini juga, so ada potensi untuk China juga akan reversal ya. Kemudian kita lihat US 500 malam ini naik dan saat ini market sedang jalan ya, naiknya cukup lumayan signifikan setelah terpantul dari moving average 50. Kalau dilihat-lihat ini mirip banget sama IHSG. So dengan kekuatan candle yang seperti ini, saya cukup yakin dalam beberapa hari mendatang S&P 500 dan juga DJI ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya ya. DJI juga lumayan signifikan setelah mantul dari moving average 200 dan ternyata setelah break sedikit dan ditutup close di bawah moving average 200, ternyata mampu membalas ya. Jadi bull mampu membalas dan kemudian balik terjadi V reversal. So kita lihat aja apakah malam ini saat ini sedang berada di resisten, apakah mampu untuk nembus ataukah terkoreksi lagi. Dan kalau terkoreksi apakah seberapa dalam ya. Kemungkinan yang dites nanti adalah sekitar support 35.316. So dengan beberapa saham global yang kita lihat barusan, kita lihat juga DAX, indeks saham Jerman juga yang mewakili Eropa juga lumayan signifikan kenaikannya, walaupun dalam beberapa hari yang dalam minggu lalu dibanting cukup kenceng ya. Namun hari ini terjadi reversal yang lumayan. Namun perlu diingat saat ini masih ketahan oleh resisten moving average 20 dan ini akan menentukan apakah besok bisa lanjut menguat lagi atau tidak. Apalagi di sini masih ada gap. So kalau kita lihat sih probabilitasnya lebih banyak naiknya untuk IHSG besok daripada turunnya ya. Kalau dari faktor-faktor korelasi antar indeks saham. Oke, kita akan segera masuk saham-sahamnya. Yang pertama adalah Wika, kemudian MNCN. Wika
cukup lumayan ya, cukup lumayan menarik karena dalam beberapa hari ini dia tertahan oleh support monthly dan daily, dan hari ini volume cukup lumayan. Kalau kita lihat hari ini volumenya sudah breakout dari volume beberapa hari yang lalu, dan itu merupakan tanda reversal yang cukup bagus. Ya, kita harapkan hari ini atau besok mungkin ada koreksi sedikit, kemudian kita harapkan segera melanjutkan penguatannya, setidaknya menguji level moving average 200. Kemudian kalau kuat maka dia akan menembus garis trendline ini. Ya, itu setelah kita lihat besok ya. Jadi itu ada Wika, kemudian ada MNCN. MNCN ini juga menarik ya, alasannya dia barusan mantul dari moving average 200 yang saya selalu nyebutin bahwa moving average 200 ini moving average yang paling kuat. Jadi kalau dia mantul, kalau disentuh itu kebanyakan pasti ada reaksinya, kemungkinan besar ya, dan volumenya juga cukup lumayan. Anda bisa masuk dengan stop loss di kira-kira 925 atau 915. Moga-moga aja tercapai target di sekitar 1025 ya, MNCN. Kemudian ada BCIC ya. BCIC ini juga cukup lumayan walaupun pergerakannya agak ekstrim. Namun saat ini boleh dibilang harga ini sudah cukup murah banget, dan saat ini sedang muncul volume paling besar dengan bullish engulfing. Volumenya paling besar di antara sekitar 2 mingguan ini. So Anda boleh consider untuk masuk, atau mungkin lempar sandal dulu. Anda masuk dengan stop loss di 196 atau maksimal di 118, tapi saya kira nggak worth it ya. Lebih baik Anda cut lossnya di 204an aja. Moga-moga kalau misalnya digoreng lagi ya dia bisa rapih naiknya seperti ini, atau mungkin bisa naik kayak gini ya. Jadi ini saham gorengan, copetan atau fast trade ya. Diharapkan tidak menggunakan modal yang terlalu jumbo sehingga itu tidak membuat Anda stres dan membuat psikologi Anda tetap stabil. Ya, kemudian ada yang selanjutnya adalah BJBR dan Mari. BJBR cukup lumayan juga setelah dia mantul dari area support. Saat ini membentuk V reversal dengan volume yang stabil. Anda bisa masuk dulu buy if break 14.30 ya, dengan stop loss di sekitar 13.65, maksimal di 13.25. Moga-moga aja dia bisa mencapai resisten di 15.05. Kalau kita tarik garis W begini, nah ini sudah breakout dari downtrend line resistennya ya, sudah breakout. Oke, kemudian setelah BJBR kita lihat ada Mari. Mari ini juga cukup oke ya, dia sudah breakout dari zona range-nya, dan kelihatannya moving average 20 nya akan segera golden cross dengan moving average 50 ya, dengan volume yang cukup stabil dan volumenya lumayan gede hari ini. So ada kemungkinan ya ini pergerakannya memang hari ini agak naik turun nggak stabil gini. Maksudnya nggak terlalu kencang, tapi ya kalau naik cukup lumayan ya, kayak seperti ini ya, naiknya lumayan. Anda bisa masuk dengan stop loss di sekitar 438. Moga-moga targetnya di sekitar 520 bisa tercapai. Ya, stop lossnya di sekitar 440. Itu Mari. Kemudian ada film ini juga hari ini cukup lumayan ya. Jadi kelihatannya dia cukup ngotot untuk breakout resisten monthly-nya setelah mantul dari moving average 20 nya dengan volume yang cukup lumayan ya. Anda bisa masuk dengan stop loss di 590-an. Moga-moga bisa tercapai target sampai 875 ya. Atau kalau Anda sabar, Anda bisa nunggu di pullback-nya di sekitar area 680-an. Ya, Anda bisa nunggu di sini. Semoga kejemput dan bisa naik ke 875. Stop loss-nya kira-kira di 600 ya. Setelah film ada sebentar ya.
film ada ESA juga cukup lumayan hari ini membentuk bullish engulfing. Volumenya masih belum besar, kita tunggu aja, siapa tahu besok meledos dan bisa mencapai area sekitar 388 ya. Anda boleh masuk dengan stop loss di 324. Kemudian ada MDKA. MDKA ini juga lumayan ya. Hari ini mulai breakout sedikit dari range sideways-nya ini. Moga-moga aja besok dia lanjut bisa sampai 4.000-an ya. Anda bisa pasang stop loss-nya di 3.520-an lah ya. Jadi ini MDKA cukup lumayan. Volumenya juga cukup lumayan, so Anda boleh consider untuk masuk. Kemudian setelah MDKA ada CPRO. CPRO ini menariknya hanya karena dia mantul dari moving average 20. Sebentar ya. Mantul dari moving average 20, Anda boleh coba aja dengan stop loss di 87. Moga-moga dia bisa sampai resisten 120 cuan. Ya, moga-moga bisa sampai situ. Atau kalau Anda sabar, Anda mau nunggu, tapi saya kira sulit dikasihnya ya. Anda bisa nunggu di sekitar 99. Moga-moga aja ke pick up di sini dan baru kemudian diangkat ke atas. Volumenya cukup besar, so ada kemungkinan cukup besar besok masih akan lanjut terbang. Kemudian ada SRTG. SRTG ini juga menarik ya. SRTG juga menarik karena dia sudah yang pertama breakout dari moving average 20 dan 50 dengan volume cukup lumayan. Alasan kedua adalah breakout dari downtrend line yang ini. Ya, dan kalau dilihat-lihat ini mirip segitiga. Kalau segitiga, kenapa emangnya Pak? Ya itu berarti pola yang cukup manjur biasanya untuk terbang tinggi. Ya, symmetrical triangle lah kalau boleh dikata ini. Ya, moga-moga aja bisa sampai setidaknya 2480. Ya, moga-moga setidaknya bisa sampai 2480. Anda masuk dengan stop loss di 2080 atau kalau ketat di 2110. Oke, selanjutnya beberapa bank besar cukup menarik juga. Kita tengok sekilas saja. BBNI juga cukup menarik ya, dia keluar dari MA20 nya breakout. Moga-moga aja besok bisa sampai 7.400 atau 7.600 setidaknya. Jadi ini kalau kita lihat ini sudah breakout ya dari downtrend line yang kecil di sini. Dan sejauh ini masih terus tertahan oleh support 6.700. Support 6.700. Oke, so Anda bisa consider untuk ambil ini BNI. Moga-moga aja targetnya kalau window dressing Desember ini sukses ya bisa sampai 7.825 atau 8.000-an. Kemudian setelah BNI itu ada BMRI, tapi saya nggak bahas detail, mirip-mirip ya. Moga-moga aja besok breakout setidaknya bisa nyentuh resisten 7.400-an. Terakhir ada BBHI. Ya, BBHI ini juga cukup lumayan, tapi akan lebih baik kalau Anda nunggu di pullbacknya aja. Anda coba cari bid area yang tebal, antrian tebal di 7.400-an. Semoga bisa dapat di 7.400-an atau di sekitar 7.250. Moga-moga dapat pantulannya dan bisa diangkat lagi ke atas. Ya, itu selanjutnya ada di area sini juga Anda kalau mau nunggu, takutnya BBA ini kadang suka banting juga, so akan lebih baik dan lebih kecil resikonya bila Anda mau nunggu di bawah dengan stop loss di 6.475. Kalau Anda main fast trade, Anda antri di sini, mungkin Anda stop sekitar di 7.225 atau 7.150, atau Anda bisa buy on breakout, buy break 8.000 ya dengan stop loss ya kira-kira di 7.350 atau 7.225. Volumenya hari ini juga cukup signifikan, polanya juga cukup bagus.
So, saya kira cukup sekian dulu untuk beberapa review saham yang berpotensi untuk cuan besok. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi insight bagi Anda. Anda cocokkan juga dengan pendapat dan analisa Anda ya. Semoga berhasil dan salam profit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.